Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih hari ini Tuhan Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Karena ibadah adalah suatu keuntungan bagi kami Tuhan, bisa menghampiri Yesus. Bisa memuji, memuliakan namamu, bisa mendengarkan kembali firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk itu Bapa. Biarlah hari ini, saat ini, dalam ibadah ini, Tuhan hadir. Tuhan menikmati ibadah ini, dan Tuhan senang dengan ibadah kami. Kami percaya berkat-Mu turun atas kami semua. Baik yang ada di ruangan ini, maupun yang mengikuti lewat Facebook, lewat Zoom, di YouTube. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, berkat-Mu turun atas kami semua. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Supaya apa yang hamba sampaikan itu yang Tuhan inginkan kami dengarkan bersama-sama. Kami mengusir segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa si iblis dan si setan yang berada di ruangan ini hendak mengganggu kami. Roh ngantuk, di dalam nama Tuhan Yesus, kami usir dan kami patahkan. Kami semua siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Tidak terasa ini sudah tanggal 23 Oktober. Ini adalah minggu pertama di tahun kedua CMC Cabai Rawit berdiri. Semua tentunya oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Haleluya. CMC Cabai Rawit. Saya beri nama cabai rawit, artinya kecil. Ya. Tetapi jangan anggap remeh dengan yang kecil. Karena kecil-kecil, cabai rawit. Meskipun kecil, tapi pedas. Itulah kerinduan hati saya, saudara. Yang Tuhan taruh di hati saya. Gereja yang mau dibangun dan sudah berdiri ini bukan gereja besar. Bukan gereja dengan gedung yang mewah, dengan kursi yang mewah. Tidak. Tapi gereja kecil. Jumlah jemaatnya sedikit. Tapi setiap ibadah, Tuhan hadir. Tuhan senang. Karena ibadahnya ibadah yang sungguh-sungguh. Gak hanya sekedar datang. Gak sekedar duduk. Selesai itu pulang, udah. Datang begitu, pulang begitu. Tidak. Ibadah di mana Tuhan hadir, ada sukacita, ada pertumbuhan rohani yang datang dengan pulang berbeda. Gereja kecil tapi bertumbuh, gereja kecil tapi mantap. Satu genangan lainnya kenal, akrab, saling peduli, saling mengasihi. Itulah gereja masa kini dan masa akan datang. Dan saya berdoa, Tuhan tetap bekerja, memberkati dan mengurapi siapapun yang beribadah di gereja Cabai Rawit ini. Siang hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Sengsara Membawa Nikmat. Haleluya. Saudara, banyak orang Kristen ingin hanya kenikmatan ketika menerima Yesus dan kemudian mengikut Yesus. Ingin senang, ingin gembira, ingin sukacita, karena berharap ada berkat kalau ikut Yesus. Ya, berkat terbesar yang kita terima ketika kita terima Yesus adalah keselamatan. Harusnya kita ini mati, masuk neraka. Tapi Yesus mau berkorban, nyawanya dia serahkan. Mati di kayu salib Golgota, menderita. Dicambuk, ditusuk untuk menebus dosa kita. Tapi ketika kita mengikuti Yesus, tidak selamanya jalan itu lurus. Tidak selamanya jalan itu selalu rata. Tidak. Yang namanya kesulitan ada. Yang namanya penderitaan ada.
Bahkan yang namanya kesengsaraan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Jadi, mulai hari ini, buang pikiran bahwa kalau ikut Yesus segala sesuatunya mulus. Segala sesuatu itunya lancar, lincir, luncur, enak, nikmat. Tidak, saudara-saudara. Kita akan lihat nanti ada 3 tokoh yang mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan. Tapi semuanya berakhir dengan kenikmatan. Saudara, sekali lagi saya ingin ingatkan. Jangan pernah berpikir bahwa ikut Yesus itu berarti segala sesuatunya itu enak. Tidak. Ada kalanya Tuhan izinkan hidup kita mengalami kesulitan. Tapi percayalah, lewat kesulitan, lewat penderitaan, lewat kesengsaraan, kita akan melihat Tuhan bekerja. Dan kita bisa melihat kuasa Tuhan luar biasa. Dan pada akhirnya kita akan melihat kenikmatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Sebelum saya lanjut, mari kita buka dulu Alkitab kita. Siang ini tidak banyak Alkitab, tidak banyak firman, tidak banyak ayat yang kita baca. Ya, hanya 2-3 ayat saja. Nah, ayat yang pertama kita akan baca, kita buka dalam kitab 2 Samuel pasal 16 ayat 12. Kitab 2 Samuel pasal 16 ayat 12. Di Alkitab saya di halaman 463. Ya, carilah di sekitar 460-an, ya. 2 Samuel pasal 16 ayat 12. Kita baca bersama-sama Alkitab kita, ya. 2 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-12. Oke. Yang di rumah juga ambil Alkitabmu, jangan dibiarkan. Ambil, kita buka dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini. Dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Haleluya. Perikopnya berjudul Simei mengutuki Daud. Nah, jadi singkat cerita, saudara kekasih dalam Kristus, Daud dikutuki. Ya, Daud dikutuki. Saudara tahu ya, kalau orang mengutuk itu nggak ada yang baik-baiknya. Semua yang jelek-jelek. Berikan kepada mereka penyakit yang nggak ada obatnya. Ya, pernah dengar yang begitu ya? Biar mereka menderita seumur hidupnya. Mati, dilindas oleh kendaraan. Pokoknya namanya dikutuk itu nggak ada yang baik-baik. Memberkati itu baik-baik. Tapi mengutuk itu mati lo, mampus lo. Nah, pokoknya semua yang mengerikan. Nah, Daud dikutuk. Ya, dikutuk itu nggak enak. Jangan ngalaminya, ngedengar aja nggak enak. Tapi Daud mengatakan, Tuhan memperhatikan kesengsaraan. Saudara, ketika kita mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan, belajar dari Daud. Daud berkata, Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku. Artinya, Tuhan tidak pernah membiarkan aku sendiri mengalami kesengsaraan ini. Ya, jadi sekalipun hidup kita ini nanti Tuhan izinkan ada kesulitan, ada penderitaan, ada kesengsaraan, belajar dari Daud. Daud bilang, Tuhan memperhatikan kesengsaraan. Dan dia tidak hanya sekedar memperhatikan, dia mempedulikan, dia menolong, dan Tuhan membalas dari kesengsaraan, membalas dengan hal yang baik. Tuhan bisa mengubah, mengganti, ya, membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu kepadaku. Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Hanya Tuhan yang bisa melakukan. Tuhan bisa merubah rencana orang yang buruk menjadi hal yang baik bagi
kita. Siang hari ini mari kita lihat ada 4 tokoh dalam Alkitab. Mengalami kesengsaraan, Tuhan izinkan. Tapi semuanya berakhir dengan kenikmatan. Yang pertama kita lihat adalah Nuh. Nabi Nuh. Tuhan perintahkan apa kepada Nabi Nuh? Nuh, buat bahtera. Ya, kalau hanya disuruh buat bahtera, biasa-biasa saja. Apapun yang pernah kita terima sebagai sebuah suruhan, permintaan, bahkan perintah, itu adalah biasa-biasa saja. Termasuk Nuh. Diperintahkan Tuhan, Nuh bikin bahtera. Ukurannya, bentuknya apa, bahannya begini-gini. Semua jelas, enak kan? Daripada perintah yang nggak jelas, harus dilaksanakan, tapi harus nurut. Nah, tembak, kan? Gimana coba? Hajar. Perintah, harus dilaksanakan. Tapi ada hal yang tidak enak yang diterima oleh Nuh. Apa itu? Bikin bahteranya bukan di tepi pantai, tapi di atas gunung. Ah, ini dia. Kalau istilah sekarang pakai kata-kata begini, gila lu Ndro, gitu ya. Masa nyuruh bikin perahu bahtera, sudah ukurannya juga luar biasa. Kok bikinnya di gunung? Itu penderitaan, saudara-saudara. Itu kesengsaraan, itu bikin susah namanya. Ya, kalau nggak beriman, maka kita bilang Tuhan ini bukan cuma ada-ada aja, Tuhan ini gimana sih gitu ya. Itu yang pertama. Disuruh bikin bahtera di gunung. Itu nggak enak. Bukan cuma nggak gampang, nggak enak. Tapi ada lagi yang nggak enaknya, saudara. Apa itu? Ketika dia mulai membuat bahtera itu, perlahan-lahan, cepat atau lambat, tetangga-tetangganya tahu nggak? Tahu. Mula-mula orang pikir mau bikin rumah. Ya, kemarin saya, istri, dan Yosua makan siang kemarin pulang dari Ciawi, jemput Yosua, makan siangnya di Cipanas. Kemudian cari-cari tempat makan, dapat satu tempat makan, ada di lantai 6, rooftop, tinggi. Karena anginnya sejuk, Cipanas, dingin. Sambil menunggu makanan, kami lihat, sini gunung, di sana gunung, ada bukit, wah bagus. Nah, perhatian saya tertarik pada di kejauhan sana, ada beberapa bangunan, tinggi. Dan sepertinya itu bangunan pasti bangunan bagus. Entah villa, entah itu hotel atau rumah pribadi, nggak ngerti lah. Ya. Tapi yang menarik perhatian saya itu tinggi. Yang ada di benak saya adalah, gimana ya jalannya menuju ke sana ya? Apa dia bikin jalan secara khusus, pribadi, untuk bisa mencapai sana? Nah, itu satu pertanyaan saya. Itu susah kan? Dia nggak gabung dengan rumah-rumah yang lain. Jadi di ketinggian bukit atau gunung itu, satu di sini, satu di sana. Nah, itu susah itu. Ya, bikinnya itu nggak gampang itu. Nah, ini yang terjadi dengan Nuh. Disuruh bikin bahtera di atas gunung. Itu nggak gampang. Tapi lebih nggak gampang lagi. Dia bukan bikin rumah, bukan bikin villa, tapi bikin perahu, bikin bahtera yang besar, yang lambat laut tetangganya tahu, ternyata Nuh bukan bikin villa, tapi bikin apa? Bahtera. Artinya Nuh sudah, itu berat itu. Ya, gila lu. Waduh, itu udah penghinaan luar biasa. Berat. Tiap hari, makin lama orang bilang, Nuh, itu nggak mudah. Itu menderita, saudara. Itu sengsara itu. Tapi mari kita belajar satu hal dari Nuh. Apa yang kita harus pelajari dan kemudian teladani, yaitu Nuh taat. Tuhan suruh bikin bahtera, siap. Bahannya ini, siap. Ukurannya ini, siap.
bikinnya di gunung. Siap. Nah, begitu ada hinaan, ada ejekan, ada cercaan, dia nggak pedulikan. Yang dia butuhkan yang satu, ketaatan. Ada lagi penderitaan lain? Ada. Bikin itu nggak hanya 1 bulan. Ya, sekian lama. Karena detail, bentuknya, modelnya, isinya di dalam. Wah, itu luar biasa. Puji Tuhan. Jadi Bahtera. Dapat perintah lagi. Masuk, bawa keluargamu, istri dan anak mantumu. Kemudian masuk lagi semua hewan. Selesai semua. Hujan turun. Banjir, air bah melanda. Mereka tinggal di dalam Bahtera. Tidak keluar dari Bahtera. Selama berapa lama? 150 hari. Saya tahun 74 naik kapal Tampomas menuju Pulau Jawa. Tahun 79 saya kembali naik Tampomas. Kalau tahun 74 ada yang menemani keluarga, tidak sendiri. Tahun 79 seorang anak remaja tinggalkan kota Pematang Siantar menuju Pulau Jawa untuk melanjutkan sekolah, berangkat sendirian 3 hari di kapal. Mengalami tidak enak karena saya sendiri, mata juga sipit, diusir sana, diusir sini karena tiketnya tiket yang murah, dek, tidak enak. Ada yang bilang naik kapal itu enak, tapi ada juga yang bilang naik kapal tidak enak, walaupun ini 3 hari. Saya pernah dengar kesaksian seorang pengusaha. Dia bilang begini, saudara. Saudara tahu, perjalanan dari Indonesia menuju ke Amerika itu berapa jam? Saudara tahu berapa jam ada di udara, duduk berjam-jam di atas udara. 1-2 jam sudah membosankan, 3-4 jam sudah capek, 5-6 jam di udara terus-menerus. Nggak tahu juga apa yang terjadi, bisa aja terjadi sesuatu. Jadi naik pesawat, 5, 6, 7 jam non-stop di atas pesawat itu tidak mengenakan, katanya. Ya, padahal minum ada, makan ada, nonton ada, semuanya ada. Dan di pesawat, tidak semua orang bisa naik pesawat dan apalagi pergi ke Amerika. Tapi pengusaha ini bilang, tidak enak. Jangan saudara pikirkan naik pesawat itu pergi ke Amerika itu enak. Ketika Anda sudah ada di pesawat dan 5-6 jam terus-menerus ada di pesawat, apalagi 10 jam, nggak enak. Saudara bisa bayangkan, Nuh, istri anaknya, mantunya, berada di dalam Bahtera selama 150 hari. Itu nggak enak. Sepakat nggak dengan saya, itu adalah sesuatu yang tidak enak. Itu adalah penderitaan sebenarnya. Itu adalah kesengsaraan. Tapi puji Tuhan, mereka lewati dengan ketaatan. Dan akhirnya semua berakhir. Hari baru, semuanya baru, hidup yang baru. Sengsara membawa nikmat. Yang kedua, tokoh yang kedua, seorang perempuan. Namanya sama dengan istri saya, Hana. Hana yang ini mandul sehingga tidak bisa punya anak. Suaminya menikah lagi dan dapat anak. Istri kedua mulai mengejek, mulai menghina. Tuh, si mandul. Boleh jadi istri pertama, tapi tidak punya anak. Aduh. Hana sedih, Hana kecewa, Hana marah,
Tapi ya memang itu faktanya. Dia nggak punya anak. Tapi mbok ya gitu ya. Jangan diejek, jangan dihina gitu ya, jangan direndahkan. Itu yang terjadi dalam hidupnya. Sehingga dia sedih, dia menangis. Apa yang terjadi? Hana berdoa, minta pertolongan Tuhan. Hana berserah, Hana berharap hanya kepada Tuhan. Sangkin sedihnya, nggak keluar lagi kata-kata, nggak keluar lagi suara. Yang ada waktu dia berdoa, dia hanya mulut komat kamit. Mungkin sudah air matanya yang keluar, sudah nggak sanggup lagi mengeluarkan suara saking sedihnya. Seolah dia berkata, Tuhan, kalau bukan Tuhan yang nolong, nggak ada lagi yang bisa tolong saya. Rasa malu karena nggak punya anak, rasa malu karena diejek. Tuhan, mungkin kalau orang dunia, lebih baik saya mati aja deh. Tapi Hana punya harapan. Karena itu dia berdoa. Dia berserah. Tuhan, tolong. Saudara, kesulitan itu macam-macam ya. Nuh mengalami kesulitan karena melakukan suatu pekerjaan. Daud mengalami kesulitan, penderitaan, macam-macam ya. Dia mau dibunuh oleh mertuanya Saul, bahkan mau dibunuh oleh anaknya karena memberontak. Dikutuki, macam-macam. Kesulitan itu ada sakit penyakit, ada fitnah, macam-macam. Tidak punya anak pun, itu adalah sebuah penderitaan. Tapi yang dilakukan oleh Hana, ini yang kita harus belajar dan meneladani. Dia berserah. Dia bersandar, dia berharap, dan dia berdoa. Minta pertolongan Tuhan. Apa yang terjadi? Sengsara membawa nikmat. Tuhan dengarkan doa Hana. Dan akhirnya dia punya anak. Penderitaan kesengsaraan berubah menjadi kenikmatan. Ketika dia tahu dia hamil, ketika akhirnya dia punya anak, ketika melahirkan, haleluya, puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Saya nggak bisa menggambarkan bagaimana bahagia dan gembiranya seorang Hana saat itu ya. Ketika dia seorang yang mandul, tapi ketika dia berdoa, Tuhan jawab dan dia punya anak. Kenikmatan yang luar biasa. Yang ketiga, tokoh yang ketiga adalah Yusuf. Yusuf kita tahu apa yang dialami dalam hidupnya. Pertama, dia nggak disukai oleh saudara-saudaranya. Ya. Kedua, dikucilkan. Jaga domba tuh, pergi jauh-jauh. Dia jaga domba atau ngerawat jadi gembala domba. Dombanya juga hanya beberapa ekor. Bukanlah dalam jumlah yang banyak. Itu nggak lebih, hanya sekedar, udah pokoknya jangan dekat-dekat kami deh. Ya, nggak enak dikucilkan saudara-saudara. Tidak hanya sekedar dikucilkan. Akhirnya dia dimasukkan ke sumur kering. Nggak enak masukkan ke sumur yang kering. Aduh, diperlakukan seperti itu. Bukan oleh penjahat, tapi oleh saudara sendiri. Nggak enak. Ya, nggak enak. Kalau orang lain nggak peduli sama kita, itu masih mending, saudara. Tapi kalau ada keluarga yang nggak peduli pada kita, itu penderitaan. Itu kesengsaraan itu. Setuju nggak? Ya, maka jadi kita belajar saudara bersaudara harus saling peduli. Ya. Dimasukkan ke sumur yang kering. Kemudian setelah itu apa? Dijual. Tuh. Saya baru lihat kemarin ada video ya. Entah di mana itu videonya. Ada penyeludupan manusia, 2 perempuan. Sebuah mobil pickup. Biasanya di bagian dekat dengan ini apa istilahnya itu ya. Itu ada tempat untuk buka dan di sana ada aki dan sebagainya. Nah, ini nggak tahu dimodifikasi seperti apa.
Sehingga begitu itu dibuka, ada 2 perempuan di bawah kolong itu. Waduh, ini luar biasa. Coba itu dekat dengan mesin. Dan tingginya orang ya, biarpun kakinya dilipat, itu udah berapa panjang itu ya. Itu yang terjadi. Penyelundupan manusia 2 orang perempuan. Nah, itu istilahnya adalah perdagangan manusia. Human trafficking. Wow, itu hukuman berat itu, saudara. Yusuf dijual. Untuk dijadikan apa? Jadi budak di Mesir. Pertama dikucilkan. Kedua, dimasukkan ke dalam sumur. Ketiga, dijual jadi budak. Dan di sana dia jadi budak. Setelah jadi budak, di rumah Potifar, apa yang terjadi? Difitnah. Dia yang mau diperkosa, difitnah, dia yang mau memperkosa. Nah, ini mungkin juga terjadi ya di zaman tahun 2022 ya. Ada maling teriak maling. Yang memperkosa malah dibalik menjadi yang mau diperkosa. Karena fitnah, apa yang terjadi? Yusuf masuk penjara. Orang bilang sudah jatuh ketimpa tangga, tangganya ada paku, pakunya berkarat. Udah itu dibawa ke rumah sakit pakai ambulans. Di tengah jalan, ambulansnya mogok. Aduh, komplit ya penderitaannya ya. Nah, ini Yusuf juga mengalami seperti itu. Masuk penjara. Di penjara, dia ketemu dengan 2 pegawai istana raja. Mimpi. Dua-dua ditafsirkan tokcer. Benar. Yang satu kembali ke istana, Yusuf bilang, jangan lupa saya. Apa yang terjadi? Lupa juga, dilupakan. Komplit lah ini penderitaannya Yusuf. Ya, aduh, kita rasanya belum pernah lah ngalami dalam kehidupan kita sekomplit penderitaan Yusuf, kesengsaraannya Yusuf, nggak pernah. Tapi itu yang dialami oleh Yusuf. Ya, mari kita baca Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Kejadian pasal 39 ayat 2 dan 3. Sekalipun mengalami kesulitan, penderitaan, kesengsaraan, firman Tuhan bilang, sekalipun aku dalam bayang-bayang maut sekalipun, tongkat dan gadahmu, itu yang mengikuti aku, itu yang menyertai aku. Kejadian 39 ayat 2 dan ayat 3. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Satu kali lagi. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan telah membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Amin. Yusuf punya iman. Dimanapun saya, apapun yang saya alami, aku percaya Tuhan menyertaiku. Nah, di sini kita baca Tuhan menyertai Yusuf. Kalau Tuhan menyertai Yusuf dan Tuhan menyertai kita, maka sama seperti Yusuf, kita juga akan menjadi orang yang berhasil. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena kepintaran, bukan karena sarjana, S1, S2, S3, S-teler, S apa, segala macam. Tapi oleh penyertaan Tuhan, itu yang membuat kita menjadi berhasil. Yusuf punya iman, dia disertai oleh Tuhan, dan itu cukup. Nggak perlu ini, nggak perlu itu. Asal kita disertai oleh Tuhan itu cukup. Tuhan akan buat kita menjadi berhasil. Jadi saudara kekasih dalam Kristus, sekalipun kita mengalami kesulitan dalam berbagai hal, dalam berbagai bentuk, mari kita belajar dari Nuh, taat. Taat.
tetap setia. Sekali Yesus tetap Yesus, tidak akan berpindah, tidak akan mengeluh. Kita belajar yang kedua dari Hana, dia berserah, dia berdoa dalam kesulitan. Yang kita harus lakukan adalah berdoa, berdoa, dan berdoa. Bukan kasak kusuk cari pertolongan sana sini. Berdoa, berdoa. Tuhan akan tolong nanti dengan caranya Tuhan. Yang ketiga, kita belajar dari Yusuf. Ada penyertaan Tuhan. Cari Tuhan, saudara. Cari hadirat Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dalam kesulitan, penderitaan, dan kesengsaraan kita. Cari Tuhan. Jangan cari manusia. Sebab terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sengsara adalah sebuah sarana. Kalau kita taat, kita setia, kita berdoa, kita disertai Tuhan, berubah menjadi kenikmatan. Jadi jangan pernah takut menghadapi kesulitan, karena segala sesuatu Tuhan buat menjadi baik adanya. Ya, jadi kalau kita besok lusa Tuhan izinkan nih ada kesulitan, haleluya. Aku percaya semua akan indah pada waktunya. Amin. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan apa? Indah rencana. Kalau hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap semuanya indah, saudara-saudara. Ya, oleh karena itu mari kita tetap setia mengandalkan Tuhan, tetap setia berharap kepada Tuhan, tetap selalu dekat dengan Tuhan. Maka kapanpun kejadian terjadi, kapanpun peristiwa terjadi, kapanpun kesulitan datang, penderitaan datang, dan kesengsaraan itu menimpa kita, kita nggak pernah takut, kita nggak pernah menjadi lemah, tapi kita semakin kuat. Kenapa? Pertolongan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupku, dan kenikmatan itu akan kurasakan, akan kualami. Haleluya. Terima kasih Bapa, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami menjadi kuat, kami menjadi percaya. Tidak ada yang kami takuti, tidak ada yang kami khawatirkan. Kami akan berjalan tetap bersama dengan Yesus. Dalam suka, dalam duka, Tuhan bersama dengan kami. Maka kesengsaraan akan berubah menjadi kenikmatan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita